Sebab hanya bagimu pujian, hormat dan sembah kami. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji dimuliakan. Kami mau menyenangkan hatimu. Layakkan kami, kuduskan kami. Pujian sembah kami biarlah naik di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mau bersorak meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini setiap kita kiranya melimpah sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita. Sebab kita ada karena kemurahan Tuhan. Terlebih pagi hari ini kita akan bersekutu lewat tubuh dan darahnya, lewat perjamuan kudus. Biarlah semua kita kembalikan pujian syukur kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Dia Tuhan yang maha besar, yang patut diagungkan. Mari bersorak-sorak, beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kata Engkau Tuhanku maha besar. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama Dia kuasa. Amin. Mari bangkit berdiri bersama. Tuhanku maha besar, Dia Raja segala raja. Haleluya.
Yesus segala-galanya di dalam hidup ini. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Ketika kita menikmati tubuh dan darahnya sebentar, kita percaya ada kuasa di dalamnya yang mampu memulihkan hidup ini, yang mampu menolong setiap kita. Dan pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman-Nya. Dia sudah berkorban bagi saya dan saudara. Dan apa yang kita lakukan tidak akan sebanding dengan pengorbanannya. Sebab sungguh besar pengorbanannya di dalam hidup ini. Sungguh indah apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara sampai hari ini. Haleluya. Mari datang dengan segenap hati. Engkau katakan sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin, amin. Terselami lagi katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Yesus, terima kasih. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tidak ada tempat lain ketika kami dalam persoalan, hanya di dalam-Mu Tuhan. Kemanakah kami pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang kau sahabat dan kau
begitu besar pengorbananmu dalam setiap kehidupan kami. Betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami orang-orang yang layak untuk dihukum oleh karena pelanggaran kami, oleh karena dosa-dosa kami Tuhan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih rahmat-Mu yang besar itu, Engkau mau mati bagi kami, menebus kami dari segala dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, mengangkat kami dari lumpur dosa, sehingga kami menjadi anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih, pagi hari ini kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu. Biarlah pujian kami, penyembahan kami menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Seberapa kami hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini, kami mau datang dengan penuh kesungguhan hati. Ketika kami datang dengan kesungguhan hati Bapa, kami percaya jawaban-jawaban Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Yang datang dengan sakit penyakit, kami akan pulang dengan membawa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Datang dalam kelemahan, pulang dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan akan memperoleh jawaban yang daripada Tuhan. Berkati sekali lagi umat-umat-Mu yang menghampiri Tuhan, baik di dalam ruangan gedung ini Tuhan, maupun di rumah jemaat-Mu masing-masing Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam setiap persekutuan kami. Di mana 2-3 orang berkumpul akan nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau bukan sekedar hadir, tapi Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami, memulihkan kami, menegur kami, menjamah kami Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak ketebusan-Mu yang siap untuk Tuhan datang menikmati hadirat kuasa Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapan-Mu menjadi bagian hamba-Mu kepada kami semua, sehingga Tuhan, apa yang kami baca dan renungkan pada kesempatan pagi hari ini, itu boleh mengambil tempat yang terbaik di tanah hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan gereja ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing yang masih setia mengikuti ibadah live streaming, ibadah online di tengah-tengah situasi keadaan yang sedang kita hadapi bukan saja di bangsa kita, tapi di berbagai bangsa di dunia ini. Saudara, dukung terus dalam doa. Bapak Gembala kita lagi kurang sehat, tidak bisa, kemarin masih bisa sempat jalan tapi di Papa. Saat ini pagi ini sulit untuk bangun dari tempat tidur. Dan saudara dukung dalam doa di rumah kita masing-masing, dalam doa-doa, apakah doa pribadi atau doa keluarga kita bawa dalam doa supaya kekuatan Tuhan menjadi bagian bagi Bapak Gembala kita, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita dalam Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ada dua poin yang sangat serius yang saya ingin angkat, bagikan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Yehezkiel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Masing-masing buka di
Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan, orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara. Masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga kota ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca bagian ayat-ayat ini, bagaimana ditunjukkan keadilan Tuhan, ditunjukkan kemahakuasaan, ditunjukkan bagaimana bahwa murka Tuhan ke atas orang-orang fasik, ke atas orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan, ke atas orang-orang yang melakukan kejahatan sesuka hati mereka. Saudara, ayat ini merupakan satu penglihatan yang diberikan oleh Roh Allah, Roh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel tentang bagaimana kehidupan kerohanian umat-umat Tuhan
di Yerusalem pada saat itu. Saudara, ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada kita yang menjadi perenungan saya dan kiranya menjadi perenungan kita semua. Yang pertama, bagaimana kemuliaan Allah telah meninggalkan umat Tuhan atau bait Allah. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait Allah. Itu ada di dalam ayatnya yang ketiga. Ayat 3 dikatakan, pada saat itu kemuliaan Allah sudah terangkat atas kerub tempat semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Kemuliaan Allah telah meninggalkan bait Allah. Kemuliaan Allah telah meninggalkan bait suci umat-umat Tuhan. Saudara, dalam pasalnya pasal 9 ayat 9 maksud saya, ayat 9 di bagian B dikatakan, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, ya, dan Tuhan tidak melihatnya. Bagaimana keadaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada masa itu? Kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Roh Allah terangkat. Roh Allah perlahan-lahan meninggalkan mereka, umat-umat Tuhan. Saudara, bisa dibayangkan bagaimana ketika roh Allah, kemuliaan Allah meninggalkan pribadi seseorang, meninggalkan satu gereja, jemaat, meninggalkan satu bangsa. Saudara, bagaimana kehidupan mereka akan gersang ketika mereka tidak ada kemuliaan Allah. Ada pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baitnya dikatakan, ku lihat di wajahmu apa? Kemuliaan. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Raja, kemuliaan Tuhan. Coba masing-masing lihat di wajahnya, samping kiri kanannya. Ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terpancar kok dari senyumnya. Haleluya. Ya. Kenapa orang-orang dunia lihat, ini orang-orang Kristen beda kok. Hidupnya biasa-biasa saja. Tapi wah, ketika kita lihat dia ada sukacita, seperti ada ya cahaya di wajahnya. Bercahaya-haya. Itu karena kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Makanya doa daripada Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan di dalam Mazmur pasal 51. Doa daripada Raja Daud ketika dia sudah jatuh dalam persinahan. Bukan saja jatuh dalam persinahan dengan Betseba, tapi dia juga melakukan rancangan pembunuhan Uria, suami dari Batseba. Saudara, ini liciknya dia ya, Daud. Dia jalan-jalan di atas soto sementara panglimanya dan
pasukan-pasukan Israel berperang. Ya. Dia jalan di atas soto, dia lihat Batseba mandi. Kemudian dia suruh panggil Batseba datang. Tidur mereka sama-sama. Hamil. Batseba hamil. Lihat liciknya Daud. Panggil Uria. Panggil Uria. Bawa ke sini. Biar dia istirahat. Kamu yang lain ikut perang saja. Biar dia istirahat dengan istrinya. Biar dia tidur dengan istrinya. Ya. Artinya apa? Supaya kalau Uria tidur dengan suaminya, dikira suaminya yang punya anak. Tapi apa yang dilakukan oleh Uria? Uria katakan, aku tidak mau. Dia memang pergi ke rumahnya tapi hanya duduk depan rumah, dia tidak masuk. Kata apa? Karena apa? Masa dia mau enak-enak dengan istrinya, lantas panglima yang lain mereka sedang sibuk dengan peperangan. Dia tidak mau lakukan. Saya percaya juga itu karena Tuhan. Dia kembali, dipanggil panglima, tempatkan Uria pada posisi depan. Wow. Supaya ketika peperangan terjadi, yang duluan mati Uria. Supaya apa? Dia bebas ambil Batseba jadi istri. Wow, ini kejahatan daripada Daud. Tapi saudara, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan tentang keadaannya, tentang kelakuannya, kehidupan kejahatannya, apa doanya? Dalam Mazmur pasal 51, mari kita baca. Mazmur 51. Ayat pasal 51. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Tuhan, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh kudusmu daripadaku. Ini satu pengakuan daripada Raja Daud tentang kehidupannya yang ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Jangan ambil rohmu daripadaku.
Daud sadar ketika roh Allah meninggalkan dia, maka dia tidak akan ada persekutuan yang baik lagi dengan Tuhan. Daud sadar bahwa ketika roh Allah meninggalkan dia, maka hidupnya akan terasa kosong, hampa. Saudara, kemuliaan meninggalkan umat Tuhan pada masa Nabi Yehezkiel. Mengapa? Karena kejahatan yang mereka lakukan. Kalau kita mundur di pasal 8, saudara akan temukan di situ bagaimana di dalam bait Allah ada gambar-gambar binatang yang berbicara tentang penyembahan berhala. Itu ditaruh, ditempel di dinding-dinding dalam bait Allah. Artinya apa? Ada perzinahan secara rohani di dalam bait Allah yang dilakukan baik nabi-nabi, baik imam-imam, tua-tua Israel pada masa itu. Sehingga Tuhan murka atas mereka. Coba kita lihat. Pasal 8 ayat 7. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel, dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ini kehidupan penyimpangan kerohanian yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Sehingga Tuhan murka. Saudara bisa rinci baca bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan. Sehingga membuat Tuhan murka dan meninggalkan umat-umat Tuhan. Jemaat, pesan apa yang saya ingin sampaikan kepada kita? Bertobat ketika kita melakukan pelanggaran kejahatan. Jangan sampai roh Allah, kemuliaan Allah yang saya dan saudara rasakan, alami dalam kehidupan kita selama ini, tapi karena kehidupan kita menyimpang, rohani kita menyimpang dari kebenaran firman Allah, kemuliaan Allah meninggalkan saudara dan saya. Ini pesan, jangan sampai kemuliaan Allah. Makanya doa kita kepada Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripada aku Tuhan. Ampuni kalau ada kekurangan, ampuni kalau ada kesalahan. Biar roh Allah tetap ada di dalam kehidupan kita. Amin. Roh Allah, kemuliaan Allah akan membuat saya dan saudara semakin giat, semakin giat, semakin giat dalam mengiring akan Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, bukannya kehidupan kerohanian kita semakin merosot, bukannya kehidupan kerohanian kita semakin lemah, tetapi justru dalam keadaan ini kita diajar oleh Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada kasih setia Tuhan.
Hal yang kedua, dalam ayatnya yang keempat dari pembacaan kita, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah atas kejijikan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Artinya masih ada umat-umat Tuhan yang masih menjaga kekudusan mereka pada masa-masa itu. Di tengah-tengah kejahatan-kejahatan yang ada pada saat itu dalam umat Tuhan, masih ada orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran. Masih ada orang-orang yang tetap menjaga kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Dan mereka berkeluh kesah. Kok kenapa umat-umat Tuhan begini? Mereka terus berdoa, mereka terus bersyafaat atas kehidupan kekejian, kejahatan yang dilakukan oleh sesama umat-umat Tuhan. Dan apa pesan daripada Tuhan kepada yang diperintahkan tadi? Tuliskan huruf T pada dahi mereka. Saudara, kalau dalam abjad atau penulisan dalam kitab Ibrani, huruf T di situ adalah tau, ya, tau. Abjad Ibrani terakhir. Kalau kita abjad kita yang paling terakhir adalah Set. Abjad Ibrani yang terakhir adalah tau. Dan tau itu gambarnya adalah salib. 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 Saudara, secara tidak langsung ini berbicara tentang karya penebusan. Artinya apa? Orang-orang yang hidup berkeluh kesah, hidup terus di dalam kekudusan, hidup terus di dalam penyembahan kepada Allah, kepada penyembahan kepada Tuhan yang benar. Tuhan katakan, tulis huruf T pada dahi mereka. Saya tidak tahu apakah huruf T itu mereka taruh benar-benar di dahi secara fisik. Saya tidak tahu. Ya. Sekarang lagi marak. Ya. Masuk di sini paling tidak di dahi, tag, termogan. Ya. Cek suhu di dahi atau di tangan. Dan akan datang waktunya antikris akan gunakan itu. Orang-orang yang hidup di zaman antikris yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan tinggal. Dan mereka ketika mereka tinggal, mereka akan menikmati, akan hidup di zaman 3,5 tahun. Ada yang menafsirkan 3,5 tahun, ada yang menafsirkan 7 tahun, terserah. Ya, itu doktrin. Tapi kita di GPDI percaya kekuasaan antikris ada 3,5 tahun. Antikris memerintah. Orang-orang yang tidak mengalami pengangkatan saat itu akan bertanggung jawab
pada kehidupan rohaninya. Tuhan tidak datang lagi untuk menebus dia, tapi dia akan bertanggung jawab bagi diri mereka masing-masing. Apakah dia mau bertahan di tengah-tengah tantangan? Saudara, Alkitab katakan pada saat itu orang mau membeli, fungsi uang tidak akan berguna lagi. Makanya harus ditaruh tanda 66 di dahi dan di tangan. Dan itu bukan secara bukan secara fisik. 66 ditaruh di sini, ditaruh di sini, tapi itu gantinya adalah chip. Ya, kita sudah pernah lihat ya. Dan orang yang hidup pada masa itu, orang yang ada chip di dahi, tanda di dahi dan di tangannya, hanya mereka yang bisa membeli. Bisa membeli. Punya akses. Nah, saudara, tentunya kita tidak mau mengalami masuk dalam masa itu. Makanya mari kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kekudusan kepada Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan pertama-tama dibangkitkan oleh Tuhan, berjumpa dengan Allah di awan-awan. Dan orang-orang percaya yang masih hidup saat itu, mempertahankan iman kepada Kristus, hidup taat kepada Tuhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka akan pula terangkat, diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan akan tinggal. Dan mereka akan menikmati masa itu. Saudara, sangat tersiksa masa itu. Orang-orang mau makan, harus ada cap. Nah, kalau orang Kristen dia tahu, dia menyesal ketika dia lihat, tidak ada istriku, tidak ada suamiku, dia sudah hilang, terangkat. Dia paham, dia mengerti. Dia ingat firman Tuhan. Lantas ditawarkan, pasang di dahi, pasang di tangan. Tidak mau. Dia akan mempertanggungjawabkan dirinya, kehidupannya pada masa itu. Bertahankah dia di tengah-tengah situasi itu? Makanya ada orang yang mau minta mati, tapi maut pergi. Makanya saudara, firman Tuhan ingatkan kita, ingatkan saya pada pagi hari ini. Jangan nyaman dengan kehidupan kita yang diserba zona nyaman. Tapi mari kita mau beban, berdoa bagi kota kita, berdoa bagi sekeliling kita, berdoa bagi orang-orang yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakadilan. Saudara, ada cap, ada materai yang diberikan kepada mereka. Tuliskan huruf T pada dahi mereka. Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, ya, jangan singgung. Yang lain dibinasakan oleh Tuhan, yang lain dihukum oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang ada tanda T, materai T di dahinya, saya dan saudara telah dimateraikan oleh darah Kristus. Amin. Kita sudah dimateraikan dengan darah Kristus. Tapi saya mau katakan, ada orang-orang Kristen yang tidak percaya akan hidupnya semau dia saja. Hati-hati. Jangan kita pikir, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya bebas hidup semau saya.
Saya bebas hidup kehendak saya. Tidak, saudara. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, jangan singgung orang-orang yang dimeteraikan dengan huruf T. Mari pagi hari ini, biarlah materai Roh Kudus, materai firman Allah ada di dahi kita masing-masing. Ini bukan secara fisik, secara jasmani, tapi kenapa di dahi? Itu berbicara tentang pikiran. Berbicara tentang pikiran. Ya. Itulah sebabnya dalam Filipi katakan, biarlah pikiran kita tertuju terus kepada Kristus. Hendaklah kamu memikirkan perkara yang surgawi. Bukan berarti kita tidak perlu memikirkan makan minum yang ada, tapi itu bukan yang sesungguhnya. Itu hanya sementara. Tapi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memikirkan perkara-perkara surgawi di mana Kristus ada. Mari pagi hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Orang-orang yang ditulis huruf T pada dahinya, mereka terluput dari kebinasaan. Mereka terluput dari hukuman yang Tuhan berikan pada saat itu. Saya percaya mereka umat-umat Tuhan yang ada materai darah Yesus dalam hidupnya, mereka akan terbebas dari penghukuman kebinasaan neraka. Saya percaya itu. Oleh sebab itu, setiap kita yang akan mengambil, menikmati tubuh dan darah Kristus, bukan sekedar kita lakukan ini, bukan sekedar kebiasaan kita lakukan ini, tapi benar-benar kita mau lakukan itu karena penghormatan kita kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa darah Yesus telah menebus saya. Darah Yesus telah dicurahkan supaya saya hidup bersama-sama dengan Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang pemimpin pujian dan ibu-ibu yang singers untuk mendampingi saya di dalam pelayanan perjamuan kudus. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersentuh
Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, oh sungguh besar. Mari kita renungkan bagaimana pengorbanan Kristus sungguh besar dalam untuk kita mengerti akan segala kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan, oh selami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, setelah firman Tuhan hamba-Mu sampaikan, datang ke tengah-tengah kami. Kami mohon Tuhan, jangan tinggalkan kami. Roh Allah, kemuliaan Tuhan jangan meninggalkan kami. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu kemuliaan-Mu. Kami perlu hadirat-Mu, Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami. Akan terus membaharui kehidupan kami, supaya kami terus layak di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami akan nikmati Tuhan. Berkati roti dan anggur ini Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh nikmati tubuh dan darah-Mu. Dan setiap kami yang menikmati tubuh dan darah-Mu dengan iman, kami percaya kami akan menikmati kesembuhan kepada yang sakit. Kami akan menikmati kekuatan kepada yang lemah. Ada soalan kami percaya kelepasan dari Tuhan menjadi bagian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lakukan. Kami akan menikmati tubuh dan darah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sambil kita akan dilayani oleh pelayan-pelayan. Kita nyanyikan terus pujian ini. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dari awal nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian
mendapatkan tubuh dan darah Kristus. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Tentangku tak terselami bagiku, sungguh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam mengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya. Mari jemaat, angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada tubuh Tuhan. Ini bukan roti biasa lagi, tapi dengan iman. Ini adalah tubuh Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Mari bersyukur buat tubuh Tuhan. Syukuri tubuh Tuhan ini. Ini adalah dagingnya yang Dia berikan untuk saya dan saudara, untuk kita bisa bersekutu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih Yesus buat dagingmu yang Engkau telah pecah-pecahkan bagi kami Bapa. Untuk kami peringati setiap kali kami mengingat pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami akan menikmati tubuh-Mu. Ketika kami menikmati tubuh-Mu, maka kehidupan kekal ada di dalam kehidupan kami pribadi masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan tubuh-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita makan dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi melebihi kepala kita, sambil dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku, anak manusia, dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia
pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, buat darah-Mu yang telah Engkau curahkan untuk penebusan dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu akan kami nikmati saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan dengan iman, ini bukan air anggur biasa lagi, tapi ini adalah darah Kristus, adalah darah Kristus. Sebab itu Tuhan, kami akan bersekutu dengan darah-Mu, maka kehidupan kekal akan menjadi bagian kami. Kami akan ada persekutuan. Kami ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan minum darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita minum darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan. Kami berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 persekutuan yang indah lewat tubuh dan darah-Mu. Kami bersuka cita di siang hari ini Bapa, sebab sungguh Engkau baik di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, apa yang kami boleh lalui dan alami hingga pada hari ini. Bapa, sesungguhnya kehidupan kami hanyalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan.
Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Allah yang indah. Bahkan dalam ibadah kami Tuhan hari ini, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Bapa ibadah kami hari ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan sempurnakan Tuhan persekutuan tubuh dan darah-Mu hari ini. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami yang menikmati, Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Bukan hanya kami di tempat ini, tetapi jemaat-jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah-rumah mereka masing-masing, juga diberkati oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan jadi milik bagian kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Lanjut dari ibadah kami Tuhan siang ini, kami akan memberikan korban tatangan kami. Apa yang kami lakukan Bapa bukan akan mendatangkan kekurangan bagi kami, tetapi Tuhan mendatangkan kelimpahan bagi kami. Biarlah kami memberi apa yang terbaik Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita bersyukur kepadamu siang hari ini. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima doa kami Tuhan yang kami sudah bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan lewat persekutuan kita dalam perjamuan kudus. Kita percaya ada kuasa yang kita dapatkan di dalam kita bersekutu lewat tubuh dan darahnya. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Sambil korban persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan jalan sertanya manis rasanya. Bimbingnya
memberkati korban persembahan Bapak Ibu dan juga korban persembahan jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Haleluya. Kita mendengarkan jadwal kegiatan kita. Senin sampai Kamis itu belum ada kegiatan. Lalu hari Jumat ada doa dan puasa kita lakukan di rumah kita masing-masing dan juga doa di rumah masing-masing. Sabtu latihan buat persiapan ibadah raya. Kemudian Minggu kita bertemu dalam ibadah raya hanya sekali jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan mungkin ada pengumuman tambahan. Iya, pelayan-pelayan, saya sudah lupa. Pelayan-pelayan, haleluya. Pelayan buat ibadah raya Minggu 16 Agustus. Pemimpin pujian Ibu Yusda Yonas, pemain musik oleh tim musik, singers Ibu Suri Tombi, hamba Tuhan Feni Ratuadan, maaf kalau salah nama. Pemain rebana Ein, Jain dan Erin. Operator Eni, kolektan Bapak Herman Bahar dan Bapak Yohanes Liamandung. Maaf Om salah sebut. Penerima tamu Saudari Yusnita Palalangan dan Saudari Purnama Melangi. Tuhan Yesus berkati, mari kita melayani Tuhan dengan setia. Haleluya. Dan kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dengan setia mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita percaya berkat Tuhan yang sama, baik kita yang hadir di dalam gedung gereja, bahkan juga bagi jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dengan berkat yang sama. Sepanjang minggu Immanuel Tuhan beserta kita. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, yang ditutup oleh Ibu Gembala. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kami dari awal sampai akan berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Bersatu hati kami berdoa bagi Bapak Gembala kami. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian-bagian tubuh yang sakit saat ini oleh bilur-bilur Kristus, kami percaya telah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun dengan umat-umat Tuhan yang di dalam sakit penyakit mereka, kami percaya kemenangan terjadi dalam kehidupan kami semua. Apapun pergumulan yang kami saat ini hadapi masing-masing pribadi kami percaya Tuhan sudah menolong dan memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, pelihara kehidupan kami semua di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami percaya Immanuel terus menyertai kami Bapa.
dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami, dalam pendidikan umat-umat-Mu. Kami percaya kami semua akan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar umat-umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan yang sudah menyertai tiba di tempat ini, kami percaya Tuhan pun akan menyertai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati dan menyempurnakan semuanya Bapa. Untuk itu mari umat Tuhan arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.